Pancasila yang telah disusun berdasarkan nilai kehidupan bangsa, dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan kolektivitas dari kebudayaan bangsa Indonesia. Atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia terus berdiri kokoh di antara keanekaragaman budaya, ras, agama, dan bahasa. Dewasa ini, Indonesia dihadapkan dengan berbagai perubahan dan pergeseran kekuatan dalam lingkungan strategis, baik dalam tataran global, nasional, maupun lokal yang terus bergerak dan memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Kenyataan tersebut harus dihadapi dengan persatuan Indonesia untuk memperkuat kedaulatan Ibu Pertiwi. Pemahaman Pancasila sebagai sebuah falsafah kepribadian bangsa Indonesia yang terlahir dari kolektivitas budaya bangsa menjadi fondasi kuat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk mendukung keamanan nasional. Selamat malam saudara, Pancasila merupakan dasar negara. Hal ini mengartikan bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historisnya sendiri, Pancasila ini diambil dari budaya bangsa Indonesia sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu sejauh mana pemahaman masyarakat akan arti Pancasila secara universal pada dewasa ini? Di titik pandang kali ini kita akan membahasnya bersama saya Friska Clarissa dan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui Zoom. Ada Ibu Lestari Murdiat, SSMM, selaku Wakil Ketua MPR RI, dan Bapak Amir Syah Tambunan, Sekjen MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Lestari, Pak Amir Syah. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di titik pandang kali ini untuk berdiskusi. Saya akan mulai dari Bu Lestari. Tentukan sosialisasi 4 pilar ini bagian dari tugas dari MPR RI. Nah, saya ingin Ibu Lestari menjelaskan terutama kepada pemirsa semua bagaimana awalnya latar belakang Pancasila ini dikatakan sebagai karakter bangsa. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita bicara di topik hari ini yang mesti kita kembali pikirkan ya, bagaimana sih sesungguhnya kita memaknai Pancasila ini? Apakah cukup menghafal saja, kemudian arti dari silanya, terus bagaimana sebetulnya kita perlu menghidupi ya, memberikan makna, dan bagaimana kemudian menerjemahkannya menjadi tindakan, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan dalam konteks kita sebagai bangsa, warga dari bangsa ini. Nah, inilah yang menjadi dasar dilakukannya kemudian sosialisasi. Kalau di MPR kita mungkin dulu mengenalnya sebagai sosialisasi 4 pilar dan sekarang disebutnya sebagai sosialisasi dari 4 konsensus kebangsaan, karena kita tidak berhenti di Pancasila saja. Kemudian di situ ada Undang-Undang Dasar Negara Republik 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terima kasih Bu Lestari untuk tadi sudut pandangnya. Berikutnya saya ke Pak Amir Syah. Dari yang disampaikan oleh Bu Lestari, kan kita ini PR-nya sekarang bagaimana menghidupi atau menghidupkan nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kalau dari sisinya Pak Amir Syah melihat apa saja sih pergeseran yang dirasakan dewasa ini mengenai karakter bangsa Indonesia dalam memaknai Pancasila itu? Ada 3 jenis pergeseran. Pertama pada titik pemahaman ya. Yang kedua penghayatan, yang ketiga pengamalan. Jadi betapapun kita tidak bisa belum bisa sepenuhnya mengamalkan Pancasila, tetapi setidaknya pemahaman, penghayatan harus terus-menerus ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya 3 ranah kalau dalam dunia pendidikan disebut dengan antara lain afektif, ya, psikomotorik, ya, kognitif itu misalnya kan. Maka 3 hal ini harus terus-menerus kita lakukan. Mengapa? Agar tidak terjadi salah paham. Ya, persatuan Indonesia ini betul-betul harus bersatu. Tapi lihatlah betapa ya di depan mata kita potensi perpecahan itu luar biasa. Nah, karena itu saya mengajak supaya umat bangsa ini bersatu. Ya. Kenapa? Karena ini penting pada Pancasila. Biarlah mengadu domba. Ya, ini kan nyata di depan mata kita. Iya. Ya,
Sehingga dengan demikian saya ingin berhentilah mengadu domba, tidak ada gunanya. Ya. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjebak kepada pinah dan adu domba kalau kita tidak mau berhenti, begitu. Baik, Pak Amirsyah, ditangkap tadi. Ya, monggo silakan. Yang jadi poin untuk pergeseran karakter bangsa. Kalau dari sisinya Bu Lestari, apa yang perlu dibenahi? Kalau tadi kan Pak Amirsyah sudah menyampaikan juga ini problem real yang ada di sekitar kita. Padahal kita tahu nilai-nilai Pancasila apa, tapi menghidupinya nampaknya bergeser. Apa yang kita alami sekarang? Inilah sebetulnya momentum kembali kita betul-betul kembali melakukan bukan hanya kontemplasi, tapi betul-betul secara nyata dan secara konkret kemudian turun dan mengingatkan lagi kepada publik akan nilai-nilai yang sesungguhnya kita miliki. Sebetulnya Mbak, pandemi ini momentum. Kalau kita lihat ya, awal pandemi, dan sebetulnya kalau kita lihat beberapa hal yang terjadi di Indonesia ketika kita menghadapi bencana alam ya, mulai dari tsunami, rakyat kita itu jadi secara langsung nggak ada yang memberikan komando, itu bahu-membahu bergotong royong, kemudian mengumpulkan bantuan, terjun langsung, sama ketika kita menyikapi pandemi yang awal. Nah itu kan sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai yang udah ada di dalam diri kita. Ada trigger, keluar. Ya. Langsung semuanya. Nah, tinggal bagaimana kita menciptakan trigger-trigger yang lain, jangan karena ada bencana saja, tapi kita kembali kemudian berpikir bersama-sama, menggali lagi nilai-nilai, buat trigger-trigger lain yang bersama-sama akhirnya menimbulkan dorongan-dorongan, mengingatkan kita kembali terhadap nilai-nilai tersebut dan bersama-sama kemudian melaksanakannya. Sederhana sekali kita kemarin. Nggak ada yang mengomando loh, Mbak, pas pandemi dan pada semuanya bergerak begitu saja ya Bu, secara spontan ya. Berarti kan sebetulnya nilai itu sudah ada di dalam diri kita. Kalau nilai itu nggak ada di dalam diri kita, sulit untuk kita kemudian bergerak secara spontan. Iya. Nah, berikutnya pintu masuknya bagaimana, kita bicara how-nya bagaimana untuk menggali nilai-nilai yang sebenarnya ada dalam diri kita dan kembali mengingatkan bahwa karakter bangsa Indonesia adalah sesuai dengan ideologi kita, Pancasila. Di Titik Pandang, kami akan membahasnya sesaat lagi. Kembali di Titik Pandang, Saudara. Saya berikutnya mau bertanya ke Pak Amirsyah dan Bu Lestari. Ke Pak Amirsyah dulu. Di segmen selanjutnya, sebelumnya, kita kan sudah membahas soal apa saja yang jadi tantangan, baik itu internal maupun eksternal, dan bagaimana pergeseran karakter bangsa yang dirasakan saat ini. Bagaimana Bu, pintu masuknya ini gimana? How? Bagaimana kita untuk menyosialisasikan ini, untuk membangun karakter bangsa di tengah era globalisasi seperti ini? Dari kecil, kita tuh sudah dikenalkan Pancasila dan nilai-nilai bahkan melalui mata pelajaran wajib. Iya. Ada yang namanya pendidikan moral Pancasila. Terus kita tuh setiap hari Senin upacara bendera harus hafal. Bahkan zaman saya sekolah kecil itu ada cerdas cermat P4, hafal 36 butir. Iya. Termasuk turunannya. Waktu itu mungkin kita harus menghafalkan karena memang keharusan. Iya. Nah, betul atau tidak, salah atau tidak, ini kan bicara masalah metode, bukan masalah nilai-nilainya loh Mbak sebetulnya. Kalau kita sekarang, ketika saya kelas 6 SD, kelas 1 SMP menghafalkan dalam konteks saya mau ikut, karena saya harus ikut cerdas cermat, berbeda. Hafalin, mungkin saya lupa. Tapi ketika saya kemudian beranjak dewasa, tua sekarang duduk sebagai legislator dan kemudian harus melakukan sosialisasi, saya membacanya lagi dengan paradigma yang berbeda. Ada nilai di situ. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai ini bisa dikembalikan lagi, diperkenalkan? Pintu masuk formal tetap harus dibuka, Mbak. Dulu ada Pancasila, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan. Bahkan zaman saya kecil itu ada namanya budi pekerti, pendidikan. Nah, sekarang sudah seharusnya dan alhamdulillah pemerintah juga sudah membuka pintu. Kita harus mengenalkan lagi melalui bangku sekolah, itu dengan derajatnya masing-masing. Kalau anak TK ada metodenya, anak SD ada metodenya yang tidak membosankan dan mereka tahu, sehingga nilainya tuh
Tetap dapat, tapi pancingannya yang beda. Bagaimana triggernya yang beda, begitu ya Bu ya? Kalau Pak Amir juga setuju ya dengan Bu Lestari tadi ya, masuknya harus melalui budaya atau hal-hal yang dekat dengan sekitar kita, termasuk juga lewat pendidikan formal, begitu Pak Amir Syah? Ya, banyak cara-cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya pendekatan melalui kearifan lokal ya, bahwa negara bangsa kita ini kan kaya sekali dengan peninggalan budaya nenek moyang kita. Katakanlah misalnya ketika kita memberikan pelajaran pada siswa contoh-contoh kekayaan alam, ya itu banyak hal-hal yang bisa melahirkan perspektif yang sangat positif. Itu juga dalam konteks nilai budaya, dalam perspektif Islam ya. Yeah. Misalnya peninggalan Wali Songo, termasuk juga kalau dalam perspektif yang lebih umum, Candi Borobudur. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita berikan bukti bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang menghargai keanekaragaman, suku agama, etnis. Ini semua merupakan apresiasi terhadap Pancasila. Nah, berikutnya kan kalau bicara soal pemahaman kolektif terhadap nilai-nilai Pancasila, artinya harus merata pemahaman ini. Berbagai lapisan masyarakat, siapapun dari Sabang sampai Merauke harus punya pola pikir yang sama. Kita akan bahas ini di Titik Pandang sesaat lagi. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila memiliki peranan penting untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Melalui wadah pendidikan, Pancasila dapat mulai diperkenalkan, dipahami, serta dibumikan. Tentu saja, hal ini dapat terwujud dengan kerjasama dari semua lapisan masyarakat. Tak hanya dorongan pemerintah saja, para tenaga pengajarnya pun perlu mengevaluasi bagaimana cara pendekatan yang tepat agar generasi muda di era globalisasi ini dapat dengan mudah memahami dan sadar untuk mencerminkan karakter pelajar Pancasila. Pemahaman dan membumikan nilai-nilai Pancasila pun menjadi tombak dan pondasi kokoh bagi generasi bangsa untuk menghadapi era globalisasi yang kita rasakan saat ini. Masih di Titik Pandang, saudara. Untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan mengenalkan nilai-nilai Pancasila ada banyak cara. Misalnya seperti ini. Kita lihat tak hanya dinyanyikan saat upacara pengibaran bendera merah putih, kini para pekerja di sejumlah daerah turut menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai aktivitasnya. Hal ini terjadi sesuai dengan anjuran beberapa pejabat daerah untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme. Nah, kalau tanggapannya Ibu dan Bapak seperti ini, apakah bisa jadi salah satu cara, metode untuk memberikan stimulus ke masyarakat agar makin mencintai negaranya sendiri dimanapun berada? Jadi selalu ingat nilai-nilai Pancasila itu, salah satunya dari lagu kebangsaan dinyanyikan dimanapun berada. Saya dari Bu Lestari. Ketika kita bisa masuk ke sektor-sektor informal, pasar begitu dibuka nyanyi Indonesia Raya, kalau itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia akan luar biasa. Dan sekolah-sekolah, kalau setiap pagi bisa menyanyikan Indonesia Raya itu juga sangat luar biasa, karena kebiasaan. Saya kadang-kadang suka sedih, Mbak. Anak kecil sekarang itu nyanyi Indonesia Raya kalau nggak ada teks, nggak semua ya, saya tidak bicara rata, tapi ada 1-2 yang tidak bisa loh. Dan itu coba kita random aja, kita random anak-anak. Kalau ini bisa kita lakukan, kita membangun sebuah memori dulu. Tadi Bapak juga sudah, Pak Amir juga sudah menyampaikan, ini ada kognitif di situ, ada memori kolektif yang harus dibangkitkan. Nah, kita mulai menghafal dulu deh. Ya. Dari menghafal itu, kalau dari kecil semua kebiasaan, lama-lama nilai-nilai itu akan masuk. Absolutely, saya setuju 100%. Pak Amir juga tentu setuju dengan cara ini sebagai salah satu pintu masuknya. Memang yang penting bagi saya bagaimana mengimplementasikan ya nilai-nilai Pancasila, terutama kebersamaan, kejujuran, ya, keadilan. Ini nilai-nilai yang sangat berharga saat ini.
Dan karena itu mahalnya keteladanan untuk mencontohkan kejujuran, mahalnya persamaan untuk kita berikan contoh, mahalnya keadilan untuk kita berikan contoh kepada semua pihak. Dan dengan demikian maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu mengisi ya ruang-ruang kosong di mana Pancasila kita itu betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menurut saya lebih penting daripada sekedar kita berwacana gitu ya. Oke. Daripada wacana harus ada aksinya seperti apa. Jadi kan kalau kita lihat tahapannya tadi, setidaknya mengenalkan dulu dengan kreativitas, lalu ada penghayatan, baru nanti mengamalkan. Nah, kalau dari Bu Lestari, bagaimana sampai bisa ke tahap tadi mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sementara kalau kita lihat banyak juga yang masih tinggal di daerah yang terluar, yang jauh dari teknologi, jauh dari jangkauan akses. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh PPIP untuk diskusi bagaimana sih sebetulnya metode yang pas ya kita yang secara general bisa diterima. Saya menyampaikan ada satu teori manajemen yang saya sangat tertarik, namanya U-teori. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu, tadi betul sekali yang disampaikan Pak Amir, pertama-tama itu kan informasi itu masuk harus kita dengar. Jadi itu kayak review gitu loh Mbak. Iya. Kita dengar dulu. Metodenya atau apapun informasi itu ketika masuk kita dengarkan, kemudian turun ke bawah kita endapkan. Di situ tuh ada sesuatu supaya dia masuk ke hati. Turun ke bawah diendapkan. Begitu sudah masuk, seperti yang disampaikan Pak Amir tadi, pertama mendengar, menghafal, kemudian memiliki pemaknaan, penghayatan. Kita tahu Pancasila ada makna-maknanya kan, spiritualisme, humanisme, kemudian vitalisme, dialog di situ, dan juga fairness di situ. Begitu masuk, kemudian dari situ kita kristalisasi naik ke atas di empty words. Sampai kemudian lahir menjadi satu tindakan. Nah, proses U-teori adalah satu proses dengan 5 langkah yang waktu itu sudah kami diskusikan. Saya usulkan kepada PPIP untuk didalami karena itu proses yang sangat sederhana. Bagaimana dari mendengarkan ini bisa turun ke bawah sehingga yang mendengarkan mampu memaknai, mampu mengendapkan, dan kemudian mampu melahirkan, mengkristalisasi dalam bentuk pikiran, pemahaman, dan kemudian melahirkan dalam perkataan dan perbuatan. Nah, ini tantangan kita semua. Sebetulnya Mbak, kalau kita ikuti, kita sebagai bangsa ya, sejarah kita tuh sebetulnya mengajarkan kok prinsip-prinsip dan nilai-nilai itu. Baik itu ada di dalam nilai-nilai agama kita, itu ada di dalam nilai-nilai budaya kita. Semua suku, bangsa, dan semua agama mengajarkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Lagi-lagi sekarang bagaimana kita mampu mengkomunikasikannya sehingga bentuknya nggak seperti indoktrinasi yang pernah kita alami pada zaman dahulu ketika saya kecil, akhirnya jadi antipati. Orang nggak melihat lagi esensinya yang ada. Wah, ini karena indoktrinasi gue sebel gitu. Anak-anak kan itu yang terjadi. Iya. Males gitu ya Bu ya. Males kan betul. Tapi bagaimana mengantarkannya ini kemudian bisa menjadi sebuah pemahaman bagaimana kita bisa memaknainya. Kalau kita lakukan bersama-sama sebagai satu bangsa, saya rasa kita bisa akan lakukan, Mbak. Nah, komunikasi yang efektif tadi Bu Lestari sudah menyampaikan. Kalau dari sisinya Pak Amirsyah seperti apa agar sampainya tepat sasaran, bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat? Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Tadi saya mengatakan keteladanan ya. Karena memang keteladanan ini langsung bagaimana kita bisa membentuk habit ya pada perilaku setiap pribadi sehingga bisa menjadi teladan di dalam mengamalkan butir Pancasila itu. Ya, saya teringat satu ungkapan Hamka ya. Hamka mengatakan salah seorang umum manusia pertama kali dia bilang Pancasila itu ibarat angka 10.000. Angka 10.000 itu dimulai dari 1, kemudian 4 angka 0 menjadi 10.000. Artinya nilai-nilai Pancasila kalau kita mulai dari pertama, Tuhan Yang Maha Esa, kita akan bisa memperkuat sila yang kedua, sila yang ketiga, keempat, dan kelima. Jadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu akan untuk kita implementasikan ketika keyakinan kita kuat. Mengapa? Karena Indonesia ini adalah bangsa yang beragama. Bu Lestari, jadi bagaimana agar masyarakat ini mengingat betapa pentingnya kita membumikan nilai Pancasila lintas generasi? Ya, yang penting kalau
menanggapi atau menambah apa yang disampaikan semuanya disampaikan Pak Amir ya. Kita dalam proses kita membuktikan di samping tadi kita untuk masalah komunikasi, dan kalau saya berangkat juga bagaimana ini menjadi hal yang formil ya, memasukkan lagi ke kurikulum. Yang juga sangat penting adalah bagaimana kita dalam melakukan sosialisasi ini mengedepankan dialog, jadi bukan monolog. Di mana dengan dialog itu pemahaman bisa diciptakan sehingga semua proses yang terjalin adalah proses yang memang proses bersama. Ada proses pembelajaran yang langsung dialami oleh bukan target ya, tapi mereka yang menjadi sasaran dari komunikasi kita. Dan tadi sedini mungkin Mbak, sedini mungkin Pancasila dikenalkan tentu dengan cara dan metode yang tepat, yang kemudian setelah itu pemahaman nilai-nilainya juga pemahaman nilai-nilai yang dalam, itulah yang menjadi menurut saya menjadi kunci masuk agar Pancasila bisa menjadi betul-betul Pancasila ini kan falsafah ya, ini gunung ya. Jadi ini kan nilai dasar dan sumber dari sumber segala hukum, sumber dari sumber hukum gitu ya. Nah, inilah yang memang harus dicarikan jalan bagaimana kita kembali lagi dengan cara-cara yang memang bisa diterima. Dan lagi-lagi tadi mengedepankan dialog bukan monolog, sehingga ya kesan yang tercipta adalah ini bukan sebuah indoktrinasi. Itu penyampaian belajar dari pengalaman pada yang kita hadapi pada waktu yang betul. Jadi penyampaian yang tepat lewat dialog dan juga sedini mungkin. Sekali lagi terima kasih Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI. Terima kasih Bapak Amir Syah Tambunan, Sekjen MPR. Selamat malam. Dan kita tutup, semoga sehat semua di masa pandemi ini. Dan kami tutup episode Titik Pandang hari ini. Saya Friska Clarissa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Titik Pandang selanjutnya. Selamat malam.